saya lihat dia tidak lulus. Tidak lulus. Tidak qualified. Kata siapa? Gak ada di situ beliau menjelaskan nama Pak Jokowi dan lain-lainnya. Ini kan suatu hal menurut saya narasi yang ingin dibangun. Tunggu dulu. Tadi Bang Roy bicara, kita diam. Inilah sampai situ. Silakan Mas Roy. Gitu loh. Belum tentu UGM juga tahu bahwa ijazah yang sekarang muncul itu. UGM sudah bilang itu produk mereka. Jangan dipotong dulu, Mas. UGM sudah bilang. Enggak. Jangan belum tentu, kita bicara fakta, Pak. Karena saya bicara dari karena tadi gitu kalau satu ya saya jawab. Bukan. Kenapa UGM tidak ditampilkan sudah bilang panjang? itu produk mereka. Katanya nggak motong. Kok Anda motong-motong? Tak potong rambut dulu. Potong rambut beraninya ada Roy Panji. Grogol aja borgol. Ya ini membicarakan Joko Widodo. Gak ada, saya lihat situ disebut Jokowi, di situ disebut. Nah, ya makanya nonton yang panjang. Gak ada. Enggak, jangan dipotong dulu, biarkan. Biarin bang, biarin dia ngoceh, biarin. Jokowi itu kan kemudian Joko Widodo. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus. Kata siapa? Sebutan Jokowinya di situ. Jokowi. Enggak. Makanya saya bilang itu omon-omon. Jokowi. Jadi kayak gini, kata kakek-kakek tersebut itu katanya Joko Widodo itu tidak lulus. Kata siapa? Anda tahu dari mana itu loh? Hanya sebagai isu-isu hoax saja Anda langsung menangkap dengan yang positif terus. Aduh, orang tak positif terus. Negatif ditangkap semuanya. Aduh, parah ini. Aduh, argumenter, advokat si Mas Gondrong dengan Roy Suryo. Aduh, jangan. Roy Suryo, Roy Panji, sadar, tobat, segera tobat. Karena apa? Anda itu sudah mengolok-olok, sudah menjatuhkan martabat Insinyur Joko Widodo. Sekarang Anda jadi sudah tersangka. Sebentar lagi Anda jadi tersangka. Ini sebentar lagi Anda sudah digrogol. Siapa? Sama Baris. Siap-siap saja Anda dihukum sehukum-hukumnya. Menurut saya Bapak Roy Panji ini harus dihukum seberat-beratnya karena sudah menjatuhkan martabat Insinyur Joko Widodo dan harus sampai dirinya itu kapok tobat untuk meminta maaf kepada Insinyur Joko Widodo. Daripada keberkelanjutan panjang ya Bapak Roy Panji, lebih baik segeralah minta maaf ke Bapak Insinyur Joko Widodo sebelum Anda terlambat jadi tersangka dan langsung diborgol, langsung masuk sel penjara. Ngomongnya tidak aturan, tidak menggunakan analisa, juga tidak menggunakan logika. Anda mengolok-olok sudah beberapa tahun. Anda juga sering sekali mencaci maki Insinyur Joko Widodo. Tapi Insinyur Joko Widodo gimana? Menanggapi tenang-tenang saja kok. Anda saja yang selalunya menjatuhkan martabat dan mencaci maki Insinyur Joko Widodo. Coba dibuktikan secara nyata dan sejarah bahwa Insinyur Joko Widodo pada saat menjabat presiden 2 periode dan sebelumnya dulu itu dirinya menjabat wali kota Solo dan berhasil mengangkat wali kota Solo, terjun di gubernur Jakarta dan alhamdulillah di gubernur Jakarta pun Bapak Insinyur Joko Widodo bisa memimpin 5 tahun. Setelah itu maju lagi di presiden 2014 sampai 2025 menjabat 2 periode. Coba Anda bayangkan seorang Bapak Insinyur Joko Widodo diomong sama Anda tukang kayu lah, ijazah palsu lah, tapi dirinya membuktikan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo bisa mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Saya sebagai masyarakat awam saya cukup puas terkait kepemimpinan Insinyur Joko Widodo. Dan alhamdulillah masyarakat di seluruh Nusantara ini sejahtera, tidak kurang pekerjaan, tidak kesulitan dalam mencari rezekinya. Dan alhamdulillah Bang Rismon, Dr. Tiba dan Roy Panji, kita berhusnudzon saja. Jangan menjadikan perkara ini semakin panjang. Misalnya kasus ijazah
Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara. Kasus ini Bapak, saya tidak. Bapak tidak peduli MD mau apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak, saya tidak peduli. Bapaknya tidak peduli nih. Akibatnya. Dengerin Roy. Proses ketatanegaraan kita. Ada akibatnya. Taruhlah misalnya. Betul tuh. Ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan Pak Jokowi itu palsu misalnya contohnya. Betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden itu batal. Tidak sah. Batal. Betul. Saya bilang enggak lah. Terus sekali Bapak Mahfud MD. Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan itu karena kebohongan. Kalau terjadi pemalsuan kebohongan publik karena pemalsuan itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh presiden, tidak sah. Yang mengangkat hakim-hakim itu tanda tangannya presiden, hakim MK. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh Undang-Undang Dasar, apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Tidak juga. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Betul Bapak. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang. Roy Suryo, Roy Panci saya mengatakan ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, ada keputusan ketatanegaraan. Betul, perorangan. Iya. Tapi, yang saya katakan begini. Ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ya sudah benar dikatakan oleh Bapak Mahfud MD, selaku Menteri dulu, atau Jakarta Pak Jokowi Widodo, tidak menutupi, tidak namanya pro kepada Jokowi Widodo. Ini mengambil jalur tengah dan dirinya ahli pakar hukum. Ya. Makanya untuk para netizen itu jangan semena-mena, wah ini Bapak Mahfud MD ini dukung Bapak Jokowi Widodo. Enggak, ini jalur tengah. Dirinya itu Bapak Mahfud MD ini adalah salah satu ahli hukum di Indonesia yang sangat terkenal. Gitu loh. Sudah paham. Jadi tidak ada bila mana ijazah Bapak Jokowi Widodo sekarang palsu ya. Apakah semua akan batal? Kan tidak, itulah. Betul sekali. Apakah yang disahkan oleh Bapak Presiden Jokowi Widodo akan menjadi semuanya yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi Widodo akan semuanya gugur? Ya juga tidak kan. Sekarang yang sudah ya sudah. Sekarang insinyur namanya Roy Panci itu harus dengar. Ini dari kata Mahfud MD selagi pakar hukum, itu udah paham, itu saya udah ngerti. Oh betul sekali ya. Yang mengesahkan siapa? Ya presiden. Yang mengangkat menteri siapa? Ya presiden. Ya, semuanya dari presiden, kata presiden. Nah sekarang Roy Panci bukan siapa-siapa. Anda cari tanda tangan dihukum. Jadi dengarkan, cermati baik-baik Roy Panci dan Rismon. Jangan semena-mena Anda itu mengatakan Insinyur Joko Widodo itu jahat palsu. Nggak akan batal, santai saja. Insinyur Joko Widodo ya makanya itu menanggapi sambil tersenyum. Pak D itu sambil tersenyum dan enak-enak saja itu Pak D-nya ya. Kalau yang
yang ngamuk-ngamuk seperti Roy Panji dan juga Dr. Tifa dan Purnawirawan Rizwan, sudah tidak ada harapan lagi. Anda sebentar lagi masuk ke dalam sel tahanan dan diprokol, yang siap-siap saja Anda semuanya. Ini sudah dikatakan oleh pakar hukum. Ini baru oleh pakar hukum, belum dari masyarakat. Seluruh Nusantara Indonesia ini pasti akan melawan Anda. Anda mau melawan, kita akan melawan lagi. Anda jangan menjadi provokator Indonesia ini. Anda yang pertama kali, Dr. Ismon, ya. Anda yang pertama kali juga siapa? Roy Panji, yang mau mengadukan, mengacaukan negara Republik Indonesia. Jangan berani-beraninya Anda. Ini pakar hukum loh. Ini sudah paham tata negara, sudah paham. Bapak Mahfud MD ini sudah paham ini. Jadi Anda berani-berani ya, menghujat institusi Joko Widodo, dan ini ada pakar hukum. Anda siap diprogol, masuk tahanan dan memakai baju oranye, siap Anda. Harus berpikir panjang. Itu siapa? Roy Panji. Jangan seenaknya sendiri ngoceh ngaler gitu, nggak guna. Sadar diri, sadar posisi, bos. Roy Panji. Ya, memang dulu Anda itu menjabat sebagai menteri. Sekarang Anda jabatannya apa sih? Nggak ada. Jangan. Sekarang Insinyur Joko Widodo mau digugat ijazah palsu Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pemakzulan. Katanya ijazahnya sampai SMP. Kata siapa? Anda bukan pakar hukum, Anda hanya ngelantur. Baru bangun tidur ngomong ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya ngelantur. Kalau ngidungnya kan udah nggak kena, betul nggak, guys? Jadi untuk Anda semuanya, masyarakat seluruh Indonesia, jangan terprovokasi oleh Roy Panji, Rizwan, Dr. Tifa, dan Purnawirawan Sunarko kumis tebal. Jangan terprovokasi, karena dirinya itu mau memecah belah negara Republik Indonesia ini, berbahaya sekali. Coba ada di baliknya ada agenda apa coba? Apakah dari kaum apakah ini organisasi Islam juga ikut campur? Saya juga tidak tahu. Apakah dari kaum Wahabi pun ikut campur untuk meruntuhkan? Apakah kaum dari Wahabi juga akan meruntuhkan negara Republik Indonesia ini lewat semacam Roy Panji? Kita tidak tahu semua. Jadi kita harus, apakah juga Roy Panji ini dendam, sakit hati karena dulunya itu kalah dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia? Saya juga tidak tahu. Dan kita buktikan saja di pengadilan gitu saja. Apakah yang dikatakan oleh Bareskrim, bila mana yang terbaik untuk Indonesia, segera tangkap Roy Panji dan si Sunarko kumis tebal. Jangan nunggu lama-lama. Ini sudah keterlaluan. Mencaci pagi Insinyur Joko Widodo berlarut-larut. Setiap hari, setiap detik mungkin sudah ditayangkan di televisi. Ya kan? Jadi Roy Panji dan CS ya. CS-nya itu harus gimana? Obat, minta maaf ya saudara. Apa harus saya antar ke Insinyur Joko Widodo supaya Anda minta maaf kepada Bapak Insinyur Joko Widodo? Kan tidak, Anda malu malah kan gitu. Sekarang Anda pergi minta maaf kepada Insinyur Joko Widodo.